Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 1B. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan materi tentang manusia dan lingkungan mata kuliah ISPD. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada Abdul Manan, Agnis Medina, Anggriana Nur Alia, Anissa Rahmawati, Cahya Dewi, Destin Fitri, Dewi Kristiani, Dila Rihadatul, Irma Yuniar, Muhammad Fatan, Nabila Azahra, saya sendiri Qurrata Ayun, Revi Zahwa, Siska Safira, Sofiah Aini, Sofi Azkania, Sri Mulyati, Sani Azkia, Fiska Kusdiantika, Yuni Mulyani, dan Zaki Ahmad. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan makna manusia sebagai makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, sebelumnya apa sih manusia itu? Jadi manusia itu adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang dibekali dengan segala fungsi dan potensinya, yang tunduk kepada aturan hukum alam, yang mengalami kelahiran, mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan dan mati gitu. Nah, selain itu manusia juga itu terkait dengan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik yang positif maupun yang negatif. Jadi pada awalnya itu manusia itu mencoba mengenal lingkungan hidupnya terlebih dahulu. Lalu barulah manusia berusaha menyesuaikan dirinya. Bahkan manusia juga berusaha mengubah lingkungan hidupnya gitu demi kebutuhan dan kesejahteraan. Nah, dari sinilah lahirlah peradaban gitu, yang merupakan sebagai akibat dari kemampuan manusia dalam mengatasi lingkungan agar lingkungannya itu mendukung kehidupannya. Nah, contohnya apa sih? Nah, contohnya itu seperti manusia menciptakan sebuah jembatan itu tujuannya agar manusia bisa melewati, contohnya bisa melewati sungai yang membatasinya, seperti itu. Selanjutnya yaitu lingkungan. Nah, lingkungan adalah suatu media atau tempat di mana makhluk hidup ini manusia, hewan atau tumbuhan untuk tinggal, untuk mencari dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya. Namun lingkungan di sini tuh lebih mengutamakan atau lebih ditunjukkan kepada manusia itu. Karena manusia itu memiliki peranan yang lebih kompleks dan real dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, seperti itu. Nah, sedangkan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang di dalamnya itu termasuk manusia dan perilakunya. Sama halnya menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup, seperti itu. Arti penting lingkungan bagi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup, berada, tumbuh, dan berkembang di atas sebagai lingkungan. 2. Lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia. 3. Lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. 4. Lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. 5. Manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Juni. Peringatan ini dimaksudkan untuk menggugah kepedulian manusia dan masyarakat pada lingkungan hidup yang cenderung semakin rusak. Hari Lingkungan Hidup Sedunia pertama kali dicetuskan pada tahun 1972 sebagai rangkaian kegiatan lingkungan dari 2 tahun sebelumnya ketika seorang senator Amerika Serikat, Gaylord Nelson, menyaksikan betapa kotor dan cemarnya bumi oleh manusia. Selanjutnya, ia menggambil prakarsa bersama LSM untuk mencurahkan 1 hari bagi usaha penyelamatan bumi dari kerusakan.
Dari Konferensi PBB mengenai lingkungan hidup yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Tanggal 5 Juni tersebut ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Warga atau masyarakat dapat berperan serta dalam mengelola lingkungan hidup. Kesempatan berperan serta itu dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan. Yang kedua, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan ketanggapan sergeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Yang keempat, memberikan saran dan pendapat. Yang kelima, menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan. B. Problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat. Lingkungan sosial merupakan wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan dan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta peranatanya, dengan simbol dan nilai terkait dengan ekosistem sebagai komponen lingkungan alam, dan tata ruang untuk mempertunjukkan ruang sebagai bagian dari lingkungan binaan atau buatan. Manusia hidup berkaitan dengan lingkungan, baik fisik, alam dan buatan, maupun lingkungan sosial. 1. Interaksi dalam lingkungan sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan timbal balik antara perorangan, antara kelompok manusia dalam bentuk akomodasi, kerjasama, persaingan, dan pertikaian. Interaksi sosial dapat terjadi apabila ada kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan usaha pendekatan pertemuan fisik dan mental. Kontak sosial dapat bersifat primer atau face-to-face, dan dapat berbentuk sekunder atau melalui media perantara, koran, radio, TV, dan lain-lain. Komunikasi merupakan usaha penyampaian informasi kepada manusia lain. Tanpa komunikasi tidak mungkin terjadi interaksi sosial. Komunikasi bisa berbentuk lisan, tulisan, atau simbol lainnya. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama atau cooperation, akomodasi atau accommodation, persaingan atau competition, dan pertikaian atau konflik. Kerjasama sebagai segala bentuk usaha guna mencapai tujuan bersama. Akomodasi sebagai keadaan menunjukkan kenyataan adanya keseimbangan dalam interaksi sosial. Akomodasi sebagai proses menunjukkan pada usaha manusia untuk meredakan pertentangan, yaitu usaha mencapai kestabilan. Persaingan merupakan proses sosial di mana seseorang atau kelompok sosial bersaing memperebutkan nilai atau keuntungan dalam kehidupan melalui cara-cara menarik perhatian publik. Pertikaian merupakan interaksi sosial di mana seseorang atau kelompok sosial berusaha memenuhi kebutuhannya dengan jalan menantang lawannya dengan ancaman atau kekerasan. 2. Peranata dalam lingkungan sosial. Peranata sosial atau dalam bahasa Inggris istilahnya institution menunjuk pada sistem pola-pola resmi yang dianut suatu warga masyarakat dalam berinteraksi. Peranata adalah suatu sistem norma khusus yang menata rangkaian tindakan berpola, mantap guna memenuhi keperluan yang khusus dalam kehidupan masyarakat. Sistem norma khusus dimaksudkan sebagai sistem aturan-aturan. Artinya perilaku itu didasarkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. 3. Problema dalam kehidupan sosial. Problema sosial merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang abnormal, amoral, berlawanan dengan hukum, dan bersifat merusak. Problema sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral yang menyimpang sehingga perlu diteliti, ditelaah, diperbaiki, bahkan mungkin untuk dihilangkan. Problema sosial yang terjadi dan dihadapi masyarakat banyak ragamnya. Sesuai dengan faktor-faktor penyebabnya, maka problema sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Menurut Surjono Sukanto, 1. Problema sosial karena faktor ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. 2. Problema sosial karena faktor biologis
seperti wabah penyakit. 3. Problema sosial karena faktor psikologis seperti bunuh diri, sakit jiwa, dan disorganisasi. 4. Problema sosial karena faktor kebudayaan seperti perceraian, kejahatan, kenakalan anak, konflik ras, dan konflik agama. Terhadap lingkungan. Dari segi lingkungan, masalah pemukiman merupakan masalah penduduk menurut Surjani 1987. Ketika jumlah penduduk kecil dan hidup bersahaja, maka cara hidup dan bermukimnya diserasikan dengan lingkungan. Saat itu, belum muncul masalah lingkungan hidup. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan majunya peradaban, maka cara hidup dan bermukimnya penduduk tidak lagi diserasikan dengan lingkungan. Justru sebaliknya, lingkungan diubah dengan lingkungan alam seperti tanah dirombak untuk fasilitas kebutuhan manusia. Lingkungan alam seperti tanah dirombak untuk menampung berbagai fasilitas kehidupan manusia. Misalnya, perumahan dan fasilitas lain seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, hiburan, pasar, jalan, saluran, dan lain-lain. Air tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan makan dan minum, tetapi juga untuk sarana rekreasi seperti taman, kolam, dan air mancur. Air juga untuk pembangkit listrik. Pertumbuhan penduduk akan selalu berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Penduduk dengan segala aktivitasnya akan dampak terhadap lingkungan. Demikian pula, makin meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan makin meningkat dampak terhadap lingkungan hidup. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Lingkungan hidup bisa berdampak positif dan negatif bagi kesejahteraan penduduk. Perubahan positif akibat kegiatan manusia terhadap lingkungan misalnya dengan pembangunan jalan-jalan raya yang bisa menghubungkan daerah-daerah yang sebelumnya terisolir. Pembuatan saluran air, taman kota, penghijauan, penanaman turus jalan, pembuatan bendungan, dan lain-lain adalah contoh-contoh kegiatan yang menjadikan lingkungan memberi dampak positif bagi manusia. Perubahan yang positif dari lingkungan tersebut tentu saja dapat memberikan keuntungan dan sumber kesejahteraan bagi penduduk. Perubahan lingkungan sebagai akibat tindakan manusia tidak jarang memberikan dampak negatif, yaitu kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup tidak hanya meniadakan daya dukung lingkungan itu tersendiri, tetapi juga memberi risiko bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup merupakan problema besar yang dialami umat manusia sekarang ini. Bahkan, isu tentang lingkungan merupakan satu dari 3 isu global dewasa ini, yaitu isu tentang HAM, demokrasi, dan lingkungan. Beberapa problema lingkungan hidup dewasa ini antara lain, yang pertama, pencemaran polusi atau lingkungan, yang mencakup pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Yang kedua, masalah kehutanan, seperti pengunduran hutan, pembalakan hutan, dan kebanjiran hutan. Yang ketiga, erosi dan banjir. Keempat, tanah longsor, kekeringan, dan abrasi pantai. Yang kelima, menipisnya lapisan ozon dan efek rumah kaca. Yang keenam, penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang buruk seperti gatal, batuk, infeksi saluran pernapasan, diare, dan tipes. Di Indonesia, berhasil didefinisikan sebagai berbagai kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut dikhawatirkan akan besar bagi kehidupan makhluk di bumi, terutama manusia yang populasinya semakin besar. Beberapa masalah tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terus menurunnya kondisi hutan di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan luas hutan terbesar dibandingkan negara ASEAN lainnya. Namun, bersama Filipina, Indonesia memiliki laju deforestasi tertinggi. Laju deforestasi yang pada periode 1985 sampai 1997 adalah 1,6 juta hektar per tahun meningkat menjadi 2,1 juta hektar per tahun pada periode 1997 sampai 2001. Salah satu akibatnya, jumlah satwa Indonesia yang terancam punah memiliki peringkat tertinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya. Yang kedua, kerusakan DAS, daerah aliran sungai.
Praktik penebangan liar dan konversi lahan menimbulkan dampak yang luas, yaitu kerusakan ekosistem dalam tatanan DAS. DAS berkondisi kritis meningkat dari yang semula 22 DAS pada tahun 1984 menjadi berturut-turut sebesar 39 dan 62 DAS pada tahun 1992 dan 1998. Pada saat ini diperkirakan sekitar 282 DAS dalam kondisi kritis. Yang ketiga, habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak. Kerusakan habitat ekosistem di wilayah pesisir dan laut semakin meningkat, khususnya di wilayah padat. Kegiatan seperti kegiatan seperti pantai utara Pulau Jawa dan pantai timur Pulau Sumatera. Yang terakhir yaitu citra pertambangan yang merusak lingkungan. Sifat usaha pertambangan, khususnya tambang terbuka, selalu mengubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat asli. Dalam skala besar akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dengan citra semacam ini, usaha pertambangan cenderung ditolak masyarakat. Citra ini diperburuk oleh banyaknya pertambangan tanpa izin yang sangat merusak lingkungan. Dengan citra semacam ini, usaha pertambangan cenderung ditolak masyarakat. Citra ini diperburuk oleh banyaknya pertambangan tanpa izin yang sangat merusak lingkungan. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Sampai ini 90 jenis flora dan 176 fauna di Sumatera terancam punah. Populasi orang utan di Kalimantan menyusut tajam dari 315.000 ekor di tahun 1900 menjadi 20.000 ekor di tahun 2002. Hutan bakau di Jawa dan di Kalimantan menyusut tajam disertai rusaknya berbagai ekosistem. Kerusakan ekosistem dan perburuan liar yang dilatar belakangi rendahnya kesadaran masyarakat menjadi ancaman utama bagi keanekaragaman hayati di Indonesia. Pencemaran air semakin meningkat. Penelitian pada 20 sungai di Jawa Barat pada tahun 2000 menunjukkan bahwa angka 1.301 biochemical oxygen demand dan chemical oxygen demand-nya melebihi ambang batas. Indikasi serupa terjadi pula di das berantas, ditambah dengan tingginya kandungan amoniak. Limbah industri, pertanian, dan rumah tangga merupakan penyumbang terbesar dari pencemaran air tersebut. Kualitas air permukaan danau, situ, dan perairan umum lainnya juga menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Umumnya disebabkan karena tumbuhnya fitoplankton secara berlebihan, sehingga menyebabkan terjadinya timbunan senyawa fosfat yang berlebihan. Matinya ikan di Danau Singkarak pada tahun 1999, Danau Meninjau 2003, serta lenyapnya beberapa situ di Jabodetabek menunjukkan tingginya sedimentasi dan pencemaran air permukaan. Kondisi air tanah, khususnya di perkotaan, juga mengkhawatirkan karena terjadinya intrusi air laut dan banyak ditemukan bakteri Escherichia coli dan logam berat yang melebihi ambang batas. Kualitas udara semakin menurun, khususnya di kota-kota besar. Kualitas udara di 10 kota besar Indonesia cukup mengkhawatirkan, dan di 6 kota diantaranya yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Jambi, dan Pekanbaru dalam 1 tahun dicari udara bersih selama 22 sampai 62 hari saja. Kerusakan lingkungan hidup memberi efek yang besar bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Lingkungan sangat berkaitan dengan masalah ketahanan hidup manusia. Ketahanan hidup amat bergantung pada hubungan yang saling menumpang dari lingkungan yang terdiri atas berbagai sistem yang menunjang itu ataupun yang saling menyainginya. Bagi manusia, problema lingkungan pada dasarnya timbul kalau terjadi ketidakseimbangan antara manusia dengan sumber-sumber yang ada dalam lingkungannya. Pemanfaatan yang oleh manusia menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang sehingga keseimbangan tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan pada hakikatnya adalah menciptakan keseimbangan hubungan antara manusia dan dengan lingkungan itu sendiri. Masalah kependudukan tidak hanya menciptakan masalah pemukiman dan problema lingkungan,
pertambahan penduduk berpengaruh terhadap tingkat pendidikan. Di negara-negara yang anggaran pendidikannya rendah biasanya menunjukkan angka kelahiran yang tinggi. Pertambahan penduduk yang cepat juga menghambat perimbangan pendidikan. Kekurangan fasilitas pendidikan menghambat program perimbangan antara laki-laki dan perempuan, desa dan kota, serta antara masyarakat yang kaya dan miskin. Pertumbuhan penduduk juga berpengaruh terhadap tingkat konsumsi penduduk. Penduduk yang besar jelas membutuhkan konsumsi dengan jumlah yang besar pula. Pemenuhan konsumsi yang besar umumnya tidak diimbangi dengan kandungan gizi yang layak. Tidak terpenuhinya konsumsi pangan penduduk berakibat pada kelaparan. Demikian pula gizi yang kurang dapat berakibatkan pada timbulnya penyakit seperti busung lapar dan cacat mental pada anak. Seiring dengan tidak tercukupinya kebutuhan pangan, maka akan muncul keterbelakangan dan kemiskinan. Keterbelakangan dan kemiskinan ibaratnya adalah saudara kembar. Keterbelakangan dan kemiskinan merupakan wabah penyakit yang bisa melemahkan fisik dan mental manusia, juga berpengaruh terhadap lingkungan. Yang selanjutnya, D. Isu-isu penting persoalan lintas budaya dan bangsa. Isu-isu penting yang menjadi persoalan lintas budaya dan bangsa pada umumnya merupakan isu global yang menjadi keprihatinan umat manusia sedunia. Berikut ini adalah isu-isu yang mengenai lingkungan dan isu mengenai kemanusiaan, yaitu yang pertama, isu tentang lingkungan. A. Kekurangan pangan. Kekurangan pangan menciptakan kekhawatiran berbagai pihak. Dunia pun diliputi kekhawatiran itu karena pertambahan penduduk yang tinggi, terutama di negara-negara berkembang. Kekurangan pangan menciptakan gejala serius berupa kelaparan karena pangan itu merupakan kebutuhan pokok manusia yang hakiki. B. Kekurangan sumber air bersih. Sejak dulu, air diakui sebagai sumber kehidupan. Khususnya, air bersih banyak dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan, terutama sekali untuk minum. Kurangnya ketersediaan air bersih berarti telah terjadi kelangkaan air sebagai sumber kehidupan. Tidak tersedianya air bersih dapat memicu timbulnya berbagai macam penyakit seperti kolera, tifus, malaria, demam berdarah, dan penyakit lain yang menular. C. Polusi atau pencemaran. Polusi atau pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran dapat digolongkan menjadi 3, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Pencemaran udara dapat berupa gas dan partikel, contohnya gas CO, gas CO2, dan batu bara. Polusi air dapat disebabkan oleh pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik, sampah organik, dan sampah fosfat. Pencemaran tanah disebabkan oleh sampah-sampah plastik yang sukar hancur, botol, karet sintetis, pecahan kaca, dan kaleng. Deterjen yang bersifat non-biodegradable atau secara alami sulit diuraikan, dan zat kimia dari buangan pertanian. Selanjutnya D. Perubahan iklim. Sumber energi fosil, minyak bumi, batu bara, dan gas alam yang dihasilkan oleh banyak pembangkit energi mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. Perubahan iklim mengakibatkan adanya perubahan-perubahan yang tidak terkirakan sebelumnya, seperti peningkatan suhu, melelehnya gunung es, permukaan air laut naik, banyaknya banjir dan badai, serta musim panas yang semakin panjang. 2. Isu tentang kemanusiaan. A. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Konflik atau perang. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu berusaha menyingkirkan pihak lain yang menghancurkannya dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut secara fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya.
Yang selanjutnya C, wabah penyakit. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitaannya meningkat secara nyata, melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Sumber penyakit dapat berasal dari manusia, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung atau tercemar penyakit, serta yang menimbulkan wabah. Wabah membahayakan kesehatan masyarakat karena dapat mengakibatkan sakit, cacat, dan kematian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Nasrul minallah wa fasun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.